Perkenalkan, nama saya Diva Sastika Pratiwi dengan NIM 2003-20-100. Saya dari kelas D dengan mata kuliah Pengelolaan Perkebunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biodiesel. Nah, biodiesel sendiri merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati, yang misalnya itu kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Nah, biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbaharui karena diproduksi dari hasil pertanian, yang antara lain itu jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang. Biodiesel sendiri memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, yang mana kelebihannya itu yang pertama, termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Lalu, yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Dan yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Lalu yang keempat, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, yang mana sekitar 80% dari petroleum diesel. Dan yang kelima, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam, aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70%. Yang ketujuh, hilang stena yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Dan yang terakhir, kedelapan, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik. Secara signifikansi mengurangi karbon monoksida dan 90% mengurangi resiko kanker. Nah, pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini
dapat dihasilkan metil ester atau etil ester, asam lemak, dan gliserol. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tapi dengan menggunakan metode Volkel biodiesel dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan berbagai pembuatan biodiesel dengan harga yang terjangkau, jauh lebih murah. Yang pertama itu ada reaksi transesterifikasi, di mana reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara triglisida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa yaitu yang pertama, abstraksi proton alkohol oleh katalis basa membentuk anion alkoksida. Yang kedua, menyerang gugus karbonit triglisida oleh anion alkoksida membentuk zat antara tetraeder. Yang ketiga, terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul alkyl ester. Yang keempat, ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa berpotensi membentuk digliserida dan katalis basa. Tahapan reaksi ini berulang 2 kali hingga membentuk gliserol dan alkyl ester asam lemak. Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa adalah yang pertama, reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah, yaitu 150 derajat Fahrenheit dan 20 PSI. Yang kedua, menghasilkan konvensi yang tinggi, yaitu 80% dengan waktu reaksi dan terjadinya reaksi samping yang minimum. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Kualitas dan strain yang masuk ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil diesel ke bagian bawah reaktor. Kualitas yang umum digunakan adalah natrium hidroksida. Campuran reaksi pada temperatur 150 derajat Fahrenheit selama 1 sampai dengan 8 jam dengan pengadukan yang kuat. Kualitas yang ditambahkan harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas.
Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, yaitu lebih dari 0,5% sampai dengan 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Nah, biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahapan ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Lalu, setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk dua produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan densitas atau gliserol yaitu 10 lbs per gal dan metil ester 7,35 lbs per gal, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester pada lapisan atas. Nah, gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Nah, pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Lalu, gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80 sampai dengan 88% dan dapat juga sebagai gliserol kotor. Nah, setelah dipisahkan dari gliserol, melty ester dicuci dengan air untuk membuang residu kualitas dan sabun. Lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual dengan sebagai bahan bakar biodiesel. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transestifikasi. Yang pertama itu ada lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk pertumbuhan satu sama lain. Lalu, yang kedua itu ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan melty ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Penggunaan molar antara alkohol dan minyak nabati yang bisa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi melty ester yang
lebih besar dari 98 derajat 98% berat adalah 6:1. Lalu yang ketiga ada jenis kualitas. Jenis kualitas ini terbagi menjadi kualitas homogen, di mana kualitas homogen sendiri ini adalah katalis yang mempunyai fase sama dengan reaktan dan produk. Lalu ada kualitas heterogen. Kualitas heterogen adalah kualitas yang mempunyai fase yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Nah, kualitas ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Selanjutnya ada suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi dapat dilakukan pada rentan suhu 30 sampai dengan 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses ini, perubahan suhu reaksi menyebabkan garam molekul semakin cepat, atau energi yang dimiliki molekul tidak mengatasi energi aktivitas. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi. Selanjutnya ada pengadukan. Nah, peningkatan kecepatan pengadukan meningkat kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Nah, pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuk melty ester. Lalu adanya lama waktu pengadukan atau stalling. Nah, lama waktu pengadukan berpengaruh pada proses transesterifikasi. 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan melty ester mempengaruhi bilangan asam. Lalu selanjutnya ada kandungan air. Keberadaan air yang berlebih dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau sponifikasi yang akan menghasilkan sabun sehingga meningkatkan viskositas. Terbentuknya gel dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Selanjutnya ada metanol. Nah, jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi ini adalah metanol dan natanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam perbuatan biodiesel karena metanol CH3OH ini mempunyai keuntungan
lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol C2H5OH. Karena metanol memiliki satu ikatan karbon, sedangkan etanol memiliki dua ikatan karbon, sehingga lebih mudah memproses pemisahan gliserol dibandingkan dengan etanol. Lalu selanjutnya pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Nah, yang pertama itu ada esterifikasi. Nah, minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai triglycerida. Nah, hasil reaksi hidrosida minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati. Yang pertama, penanaman buah yang tidak tepat waktu, lalu keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, lalu adanya pemupukan buah yang terlalu lama. Lalu selanjutnya ada transestifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transestifikasi minyak nabati. Nah, transestifikasi adalah reaksi antara triglisida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester akhir asam lemak. Lalu selanjutnya ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel ester adalah untuk menghasilkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Nah, sisa katalis sebagai hidroksidanya maupun metakoksida masih tertinggi pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basa pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Gliserol sendiri merupakan produk metanolisis triglisida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Selanjutnya itu ada sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama, viskositas. Viskositas itu kekentalan. Kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistasi fluida terhadap alirannya. Nah, karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi pada ruang pembakaran. Akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin. Lalu selanjutnya ada densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Lalu selanjutnya ada
titik kabut, dan titik tuang. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut bagian kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal di dalam bahan bakar. Lalu ada bilangan Lutz. Bilangan Lutz sendiri merupakan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkapan asam lemak penyusun biodiesel. Lalu selanjutnya ada kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Mungkin kecilnya kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar juga dapat menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat kolesif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asap. Lalu selanjutnya ada angka Stena. Angka Stena adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa berbentuk secara spontan setelah tercampur dengan udara.